Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala as-salata imanuddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa aqimis sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Shadaqallahul azim. Wa ballaghar rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Hadirin sidang jamaah taruh yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita kembali memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita umur yang panjang, tubuh yang sehat, begitu pula kesempatan sehingga kita masih sempat bertemu di tempat yang berkah ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bisa menjadi asbab kita mendapatkan hidayah, petunjuk sehingga bisa menjalani hidup dengan terarah, selamat dunia dan akhirat. Selanjutnya, salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita, tauladan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah kita masih menikmati cahaya Islam sampai hari ini. Mudah-mudahan kita bisa menjadi salah satu orang yang mendapatkan syafaatnya di akhirat nanti, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, perkenankan saya menyampaikan ceramah pada malam hari ini bukan untuk menggurui atau mengajar bapak dan ibu, karena ilmu yang saya punya belum sebanding dengan ilmu bapak dan ibu. Adapun judul ceramah saya pada malam hari ini adalah seputar tentang sholat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, baik itu berupa zikir, zakat, puasa, haji dan umroh atau yang lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita melalui malaikat. Tetapi perintah salat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil langsung oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil perintah salat ini. Ada apa? Karena begitu penting dan begitu tingginya pengaruh salat bagi agama kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salatu imanuddin, wa man aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin." Yang artinya, salat adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikan salat, maka ia telah menegakkan agama. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka ia telah meruntuhkan agama. Dari hadis ini kita bisa pahami bahwa orang yang meninggalkan sholat maka agamanya runtuh. Orang yang tidak meningkatkan sholat 5 waktu maka amal ibadahnya masih berantakan di akhirat. Nanti di akhirat yang paling pertama ditanya adalah sholat. Jika sholat kita masih berantakan, kita langsung dilempar ke neraka. Atau bisa saja kita hanya bisa menyaksikan pahala-pahala dari amal kita seperti haji dan umroh. Mungkin ada yang bertanya, adakah haji yang tidak sholat? Jawabannya banyak. Pahalanya seperti bersedekah dan lain-lain. Tetapi kalau ia tidak sholat, sama saja ia tidak bisa menikmati pahalanya dan hanya bisa menyaksikan pahala dari amalnya. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan kita dengan sabdanya, "As-salatu miftahul kulli khair," yang artinya sholat adalah semua kunci dari kebaikan. Hadirin rahimakumullah. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Shadaqallahul azim. Yang artinya salat mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Orang yang rajin salat maka ia terhindar dari perbuatan dosa. Orang yang rajin salat pasti rajin bersedekah dan tidak kikir. Maka muncullah pertanyaan,
Mengapa ada orang yang rajin sholat tetapi pulang mengambil sendal orang lain? Ada juga yang rajin sholat tetapi suka mencintai kekurangan orang lain. Adapun yang rajin sholat bahkan suka mengambil hak orang lain, bahkan korupsi. Hadirin yang berbahagia, orang yang kelihatan rajin sholat tetapi masih gemar membuat dosa, maka yakin dan percayalah amal ibadahnya masih berantakan. Saya ulangi lagi, amal ibadahnya masih berantakan. Mungkin ia hanya rajin sholat, hanya ingin dibilang, dan mungkin ia hanya ikut-ikutan sholat, tetapi tidak tahu tata cara berwudu, tata cara sholat, bahkan ia tidak tahu tata cara mandi junub. Oleh karena itu, marilah kita perbaiki sholat kita dengan cara mempelajari mulai dari tata cara sholat, tata cara berwudu, tata cara membersihkan najis. Oleh karena itu, maka perbaikilah sholat kita. Hadirin yang berbahagia, pesan terakhir saya adalah orang yang rajin sholat, mungkin ia tidak banyak rumahnya tidak mewah, mobilnya tidak ada, tapi dia yakin dengan sholatnya anaknya berbakti kepadanya. Mungkin ia percaya dan yakin dengan sholatnya rezekinya halal. Mungkin hanya ini yang sempat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.